kita belajar, mari kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa di dalam hati, mulai. Ya, selesai. Baik, sekarang Ibu akan mengecek kehadiran kalian ya. Kita cek dulu kehadirannya. Adira, Risa, Anissa, Jacinta, Adam. Ya, hadir semua ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita sehat semuanya dan bisa sekolah pagi hari ini. Baik, sebelum memulai pembelajaran, kita lihat dulu meja masing-masing. Mejanya sudah rapi belum? Coba lihat di kolong-kolongnya. Apakah ada sampah? Silahkan dibuang ya. Baik, sudah? Nah, silahkan memeriksa bajunya. Yuk, Adam, masukin bajunya. Yuk, masukin. Iya, sudah? Sudah rapi? Oke. Nah, sekarang Ibu mau tanya, kalian tahu nggak sih sumber daya alam? Siapa yang tahu, acung tangan. Oke, silahkan Adam. Iya, sumber daya yang berasal dari alam. Pintar, tepuk tangan untuk Adam. Ada lagi? Yuk, siapa? Oh iya, Adira, silahkan. Iya. Iya, betul. Tepuk tangan untuk Adira. Ya, kalian itu sudah menyampaikan sumber daya alam. Sumber daya alam itu sebenarnya apa sih? Nah, kalian sudah hebat-hebat ya. Sudah mengetahui sumber daya alam itu apa. Hebat sekali. Nah, betul kata Adira dan kata Adam bahwa sumber daya alam itu apa-apa yang berasal dari alam, yang bermanfaat untuk manusia. Jadi, sumber daya alam itu yang berasal dari alam, yang bermanfaat bagi manusia. Sumber daya atau kekayaan alam yang bermanfaat untuk manusia. Nah, sumber daya alam itu bisa dimanfaatkan pula sebagai papan, sandang, dan pangan untuk kita. Jadi, sumber daya alam ini sangat penting bagi manusia karena di mana kita bisa mendapatkan apa yang kita butuhkan untuk kehidupan kita. Baik, sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Baik, kelompok 1. Ya, silahkan memisahkan diri. Siapa yang mau kelompok 2? Ya. Kelompok 3? Ya. Kelompok 4? Ya, silahkan. Duduk per kelompok ya. Baik, sudah duduk per kelompok? Ya, Ibu akan membagikan LKPD yang harus kalian diskusikan dan kalian isi ya. Yuk, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Sudah dapat LKPD-nya semua? Baik. Yuk, dilihat dulu LKPD-nya. Barangkali ada yang mau bertanya atau ada yang tidak dimengerti mengenai LKPD-nya. Silahkan dilihat kembali. Sudah? Ada yang ingin ditanyakan dan tidak dimengerti? Silahkan acungkan saja tangannya.
Ya? Iya Udin, kenapa? Iya. Iya, nanti LKPD-nya per kelompok ya. Ya, LKPD-nya dikumpulkan per kelompok. Nah, sudah ya? Semuanya mengerti? Siap? Melanjutkan pembelajaran hari ini? Siap? Oke. Nah, sekarang Ibu minta semua kelompoknya dan semua anggota kelompok untuk menyimak video yang akan Ibu sajikan di depan. Oke? Mengerti? Ya. Kalian harus menyimak videonya dari awal sampai akhir video secara berkelompok, tapi semuanya harus menonton videonya dengan baik ya, agar bisa mengisi LKPD-nya. Sekarang kalian perhatikan, wah, ada pegunungan, kemudian ada lautan. Ini semua ada di Indonesia. Betapa kayanya Indonesia ya. Benar sekali, Indonesia terkenal akan sumber daya alamnya. Apakah kalian tahu itu? Banyak sekali sumber daya alam yang ada di Indonesia. Kita wajib melestarikannya ya, agar tetap bisa kita manfaatkan dengan bijak. Sekarang, apa sih yang dimaksud dengan sumber daya alam? Sumber daya alam atau SDA adalah semua kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi keperluan hidupnya. Berdasarkan sifatnya, sumber daya alam dibedakan menjadi dua, yaitu sumber daya alam dapat diperbaharui dan sumber daya alam tidak dapat diperbaharui. Yang pertama, sumber daya alam dapat diperbaharui, yaitu sumber daya yang akan ada terus-menerus dan cepat pulih kembali. Jika kalian menggunakan dalam jangka waktu yang lama, kita bisa memperolehnya kembali dalam kurun waktu yang tidak lama. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui nanti dibedakan menjadi dua, yaitu hayati dan non-hayati. Hayati berasal dari makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan. Contoh sumber daya hayati tumbuhan atau biasa yang kita sebut dengan nabati, yaitu ada buah-buahan, ada jagung, ada sayur, dan sebagainya. Sedangkan sumber daya hayati hewan atau biasa kita sebut hewani, ada ikan, ayam, sapi, dan sebagainya. Sumber daya alam non-hayati berasal dari benda-benda mati. Contohnya adalah air, bebatuan, sinar matahari, dan sebagainya. Yang kedua adalah sumber daya alam tidak dapat diperbarui. Sumber daya ini akan habis dan proses pembentukannya memerlukan waktu yang sangat lama. Sumber daya alam tidak dapat diperbaharui dibedakan menjadi tiga. Ada energi, mineral logam, dan mineral non-logam. Contoh dari energi yaitu minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Untuk mineral logam seperti biji besi, nikel, emas, tembaga, dan sebagainya. Sedangkan untuk mineral non-logam seperti pasir, batu kapur, belerang, dan sebagainya. Sekarang, apa saja manfaat dari sumber daya alam yang ada di darat dan di laut? Kamu tahu bahwa Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya. Apalagi 2/3 dari bagian Indonesia adalah perairan. Oleh sebab itu, Indonesia dijuluki sebagai negara maritim. Lalu apa saja manfaat yang bisa kita ambil dari sumber daya alam laut kita? Yang pertama, perikanan. Perikanan Indonesia memiliki potensi sumber daya yang sangat besar. Jenis ikan yang dikonsumsi di perairan Indonesia antara lain ada cakalang, layur, tuna, kerang, udang, cumi-cumi, dan sebagainya. Hasil perikanan Indonesia selain berasal dari laut, para penelayan Indonesia juga melakukan
budidaya perikanannya. Selain itu, hasil perikanan di Indonesia juga bisa kita ekspor. Yang kedua ada industri garam. Garam merupakan salah satu bumbu masakan yang dibutuhkan masyarakat Indonesia. Garam juga dapat bermanfaat untuk kecantikan dan kesehatan. Garam ini dibuat dari penguapan air laut. Sentra industri garam di Indonesia itu terletak di Gresik, Madura, Pati, Rembang, dan sebagainya. Garam laut dibuat dengan cara menguapkan air laut dengan bantuan sinar matahari. Kemudian ada rumput laut. Rumput laut merupakan sumber makanan kaya serat. Rumput laut merupakan bahan baku pembuatan agar-agar. Wilayah Indonesia memiliki kemampuan loh untuk memproduksi rumput lautnya, terutama di wilayah Indonesia bagian timur. Selain itu, sektor yang paling terbesar dari sumber daya laut adalah dari segi pariwisatanya. Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki banyak pantai. Nah, pantai ini sangat indah pemandangannya, sehingga bisa menarik para wisatawan dari negara kita maupun dari luar negeri. Sekarang pemanfaatan sumber daya alam yang ada di darat. Indonesia terkenal akan pertaniannya dan perkebunannya yang sangat luas. Beberapa manfaat yang bisa kita ambil salah satunya yaitu jagung dan padi. Jagung dan padi sebagai bahan makanan pokok di Indonesia. Kemudian ada sapi. Sapi bisa kita ambil daging dan susunya. Kemudian ada emas. Emas bisa kita manfaatkan untuk perhiasan. Itu semua adalah pemanfaatan sumber daya alam yang ada di darat maupun yang ada di laut. Kita sebagai manusia wajib untuk melestarikannya. Baik, semuanya sudah menonton videonya ya? Iya. Sekarang dilihat LKPD-nya, dibaca, pahami pertanyaannya, lalu kalian isi per kelompok dan diskusikan. Tadi kan sudah menonton videonya bahwa sumber daya alam itu ada 2 jenis, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan yang tidak dapat diperbarui menurut penjelasan video tadi. Coba, dan menurut hasil pemikiran anggota kelompok kalian seperti apa? Coba dilihat dulu soalnya dan pahami, jawab dan diskusikan ya. Baik. Nah, lalu coba lihat nomor 1. Lihat ya. Apa itu sumber daya alam? Mangga dijawab. Sumber daya alam itu apa tadi? Tadi setelah menonton video yang tadi, sumber daya alam itu apa? Terus menurut kalian sumber daya alam itu apa? Menurut anggota kelompok yang lain, sumber daya alam itu apa? Silahkan didiskusikan ya. Sudah? Yuk kita lihat. Soal nomor 2. Sumber daya alam terbagi menjadi 2, yaitu sumber daya alam apa dan sumber daya alam apa. Oke? Ya, didiskusikan kembali dengan kelompoknya. Sudah? Baik. Ya, kita lanjut. Lihat yang nomor 3. Apa itu yang disebut dengan sumber daya alam yang dapat diperbarui dan yang tidak dapat diperbarui? Apa itu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu apa? Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu apa? Coba. Masih ingat atau tidak? Coba diingat-ingat kembali. Sudah? Kita lanjut ke nomor 4. Yuk. Sudah semua kan? Siap? Ya. Soalnya, pahami, baca.
Apa saja pemanfaatan sumber daya alam yang ada di sekitarmu, di sekitar kita? Pemanfaatan sumber daya alam. Ada apa saja pemanfaatan sumber daya alam yang ada di sekitar kita, ya? Coba diskusikan dengan anggota kelompoknya dan silahkan isi LKPD-nya. Sudah? Baik, yuk kita kumpulkan kembali. Ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 4. Sudah ya? Sudah semua ya? Selanjutnya, kita ini masih tugas yang berkelompok. Kita akan keluar dan kita akan mewawancarai mengenai sumber daya alam di sekitar kita. Nah, nanti orang yang diwawancarainya kalian cari sendiri berbagai narasumber dan tanyakan langsung sumber daya alam itu apa dan pembagiannya itu ada berapa. Coba kalian nanti cari narasumber yang tepat untuk mempertanyakan sumber daya alam itu apa. Kalian bisa keluar, mewawancarai di luar, boleh ke guru lain yang sedang beristirahat, mungkin sedang di luar kelas. Kalian cari sebanyak-banyaknya sumber dari narasumber yang kalian pilih ya. Baik, ayo kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, silahkan. Jangan lupa membawa catatannya. Oke, sudah kumpul ya semuanya? Iya, sekarang coba presentasikan hasil wawancara kalian kepada narasumber yang tadi sudah kalian kerjakan di luar. Yuk, kelompok 1. Hebat sekali ya anak-anak ibu. Yuk, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, selanjutnya kelompok 2. Silahkan. Iya, hebat kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, sekarang kelompok 3. Baik. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Sekarang kelompok 4. Iya, hebat. Terima kasih semuanya. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, setelah kalian tadi keluar kelas dan kalian sudah memahami sumber daya alam di sekitar kita. Nah, sumber daya alam itu yang tadi kita bahas bahwa sumber daya alam itu apapun kekayaan alam yang berasal dari alam untuk mencukupi, yang bisa mencukupi kehidupan manusia, kehidupan kita. Nah, ada 2 jenis sumber, betul kata kelompok 1, 2, 3, 4. Nah, jadi ada 2 sumber daya alam, 2 jenis sumber daya alam. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, setelah kalian tadi menyimak video dan kalian melakukan wawancara, dapat disimpulkan bahwa sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang dapat dihasilkan kembali meskipun kita telah menggunakannya. Jadi sumber daya alam ini tidak akan habis jika kita dapat mengelolanya dengan baik. Nah, sumber daya alam yang dapat diperbarui juga terbagi menjadi 2. Sumber daya alam hayati
dan sumber daya alam non-hayati. Nah, sumber daya alam non-hayati ini berupa tumbuhan dan atau hewan. Tumbuhan misalnya sayuran, buah-buahan, dan lain-lain. Lalu hewan misalnya badak, gajah, dan lain-lain. Nah, sedangkan sumber daya alam non-hayati yaitu berupa benda mati. Misalnya air, sinar matahari, tanah, dan lain-lain. Nah, yang kedua ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu adalah sumber daya alam yang dapat habis dan proses pembentukannya memerlukan waktu yang lama. Misalnya energi, mineral logam, mineral non-logam. Nah, energi adalah misalnya minyak bumi, lalu batu bara yang bisa menggerakkan kereta api. Nah, lalu selanjutnya mineral logam berupa emas, tembaga, dan lain-lain. Lalu mineral non-logam misalnya adalah batu, pasir, dan lain-lain. Nah, bisa dipahami? Ada yang ingin bertanya dan ada yang tidak dipahami? Silahkan, yuk. Siapa yang masih belum mengerti atau ada yang belum paham mengenai sumber daya alam? Boleh acung tangan, silahkan. Yuk. Alhamdulillahirrabbilalamin, mungkin semuanya sudah mengerti ya. Nah, selanjutnya yuk kita balik ke tempat duduk masing-masing. Yuk. Duduk di tempatnya masing-masing. Sudah? Oke, sekarang Ibu akan membagikan soal evaluasi yang masing-masing dari kalian harus mengisinya ya. Silahkan. Sudah kebagian semua? Ada yang belum kebagian? Ya, Udin ini. Ya. Sudah ya? Yuk, dipahami kembali isi dari soalnya dan silahkan diisi masing-masing. Pahami kembali soalnya dan dijawab ya. Kalau sudah silahkan kumpulkan ke depan. Baik, sudah? Ya, silahkan kumpulkan. Ya, sudah ya. Jadi tadi kalian sudah belajar tentang sumber daya alam. Ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, ada sumber daya alam yang dapat diperbarui. Lalu kalian melakukan wawancara. Tadi seru nggak wawancaranya? Iya, pintar-pintar sekali ya anak-anak Ibu. Baik, selanjutnya PR-nya ada di halaman 108. Ya, dilihat ya. Baik, selanjutnya kita akan belajar subtema ketiga. Ya. Oke. Nah, yuk kita sekarang beresin bukunya. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran hari ini sudah selesai. Sebelum pulang, mari kita berdoa. Berdoa di dalam hati dan menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.